Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Ciri pertama atau ke-1 adalah makhluk hidup dapat bergerak atau dalam bahasa Inggrisnya movement. Misalnya untuk mencari makanan, dia harus bergerak. Dan untuk menghindari pemangsanya, dia juga harus berlari untuk menghindari dari pemangsanya. Jadi makhluk hidup dapat bergerak. Oke, kita coba tes ya. Kucing bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Singa bergerak dengan sama ya, berjalan atau berlari juga. Dia bisa berlari. Ikan bergerak dengan berenang. Burung bergerak dengan terbang. Kanguru bergerak dengan melompat atau meloncat ya. Dan ular bergerak dengan merayap. Ya, tumbuhan pun dapat bergerak, namun tidak berpindah tempat seperti hewan. Kalau hewan kan bisa berpindah tempat, kalau tumbuhan tidak bisa berpindah tempat. Namun gerakan tumbuhan seperti apa ya? Dapatkah kamu menjawab? Batang tumbuhan bergerak ke arah dia tumbuh dari bawah ke atas pastinya ya, menuju sinar matahari. Lalu akar tumbuhan bergerak ke arah mana? Dia bergeraknya pasti ke bawah ya, mencari air. Jadi dia ke dalam tanah bergeraknya. Ya, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah makhluk hidup perlu bernafas atau respiration, yaitu menghirup dan menghembuskan udara. Jadi dia menghirup, kalau misalnya menghirup oksigen, lalu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Ya, manusia dengan ikan pasti berbeda ya. Ya, kita coba tes. Manusia bernapas dengan paru-paru, organ tubuh dalam paru-paru. Ya, dia melalui hidung, menghirup melalui hidung, terus menuju saluran nafas ke paru-paru. Kucing bernapas dengan apa? Dengan paru-paru juga. Ikan bernapas dengan insang. Insang ini jadi dia bisa menyerap oksigen dari air. Burung bernapas dengan apa? Dengan paru-paru juga, dan dengan bantuan kantung udara. Jadi dia menyimpan udara di kantungnya. Jadi kalau terbang tinggi, semakin tinggi kadar oksigennya semakin berkurang, tapi dia sudah menyimpan udaranya. Jadi dia tidak kehabisan udara. Lalu belalang bernapas dengan
namanya trakea. Dan tumbuhan juga bernapas. Dia bernapas juga, perlu oksigen juga. Melalui lubang kecil yang disebut stomata. Ya, ciri ketiga. Ciri ketiga makhluk hidup adalah bertumbuh atau bahasa Inggrisnya grow. Jadi bertumbuh dari kecil menjadi sedang lalu menjadi besar. Ya, kita coba. Sebutkan urutan pertumbuhan manusia. Manusia dari apa dari kecil sampai besar. Nah, urutannya seperti apa ya? Yuk, dimulai dari pertama, janin. Janin itu adalah bayi yang masih dikandung di rahim ibunya. Dimulai dari situ. Lalu melahirkan menjadi seorang bayi kecil yang lucu. Bayi perlu susu dari ibunya. Makin lama makin besar menjadi balita di bawah 5 tahun. Bayi di bawah 5 tahun. Lalu menjadi anak-anak ya, anak kecil. Lalu menjadi anak remaja, yaitu dia bisa dibilang anak SMA. Lalu menjadi dewasa menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ayah, dan akhirnya menjadi tua, menjadi kakek nenek atau disebutnya manula. Ya, sekarang sebutkan urutan pertumbuhan dari tumbuhan. Awalnya dari biji, ya, dari biji-bijian kecil ditanam, lalu menjadi tumbuh kecil yang disebut dengan bibit. Ya. Sudah mulai tumbuh batang dan daunnya yang kecil. Lalu disiram terus menjadi besar, menjadi tumbuhan yang kecil dulu, makin lama makin besar menjadi tumbuhan yang besar, sehingga dia bisa batangnya besar, daunnya banyak, dan akhirnya bisa berbuah. Ya, berikutnya sebutkan urutan pertumbuhan ayam. Dimulai dari apa? Dimulai dari telur. Ayam bertelur, lalu dieram oleh induknya selama kira-kira 21 hari ya. Lalu telurnya itu menetas menjadi ayam-ayam kecil ya, kita sebutnya juga bayi ayam ya. Ayam-ayam yang kecil yang lucu itu. Lalu dibimbing oleh induk ayam, makan menjadi bertumbuh jadi ayam-ayam yang kecil ya, dari bayi ayam yang lucu itu menjadi ayam kecil, dan terus bertumbuh menjadi ayam besar seperti induknya ya, atau menjadi seperti ayam jago. Ciri keempat, makhluk hidup berkembang biak atau reproduction untuk mempertahankan spesiesnya agar tidak punah ya. Seperti tadi misalnya ayam tadi bertelur sehingga menghasilkan ayam-ayam yang baru. Kalau tidak bertelur, lama-lama bisa punah, tidak ada lagi ayam. Ya, kita coba ya. Sebutkan cara berkembang biak untuk makhluk hidup berikut ini. Manusia berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara
melahirkan. Sapi dengan cara sama ya, melahirkan juga. Yang melahirkan itu bisa disebut dengan mamalia. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Burung bertelur juga. Ikan sama bertelur juga. Serangga bertelur juga, banyak ya bertelur. Ciri kelima berikutnya, makhluk hidup perlu makan, ya pasti ya, atau nutrition bahasa Inggrisnya, untuk bertahan hidup. Ya, perlu makan dan minum agar dia bisa bertahan hidup. Yuk kita coba sebutkan makanan untuk makhluk hidup berikut ini. Kelinci, makanannya apa? Wortel. Sapi, rumput. Ayam, makanannya ya dedak ya, kalau di peternakan dia biasa dikasih dedak. Burung elang makannya ya, dia bisa makan tikus, makan kelinci, atau binatang-binatang yang kecil ya. Dia makan daging. Burung elang. Ikan kecil makanannya ya, dia makan lumut-lumut dan juga plankton. Makhluk yang kecil-kecil itu disebut plankton. Dan kupu-kupu makanannya ya, dia suka hinggap di bunga, menghisap sari bunga atau disebut dengan nektar. Ciri berikutnya, ciri keenam, makhluk hidup bereaksi atau bahasa Inggrisnya sensitivity, bereaksi terhadap perubahan lingkungan, biasanya untuk melindungi diri. Maksudnya apa? Jadi makhluk hidup kalau ada perubahan lingkungan atau kalau ada ancaman, dia bereaksi, tidak diam saja. Kalau benda mati, dia diam saja. Biasanya untuk bereaksinya itu biasanya untuk melindungi diri. Yuk, kita coba sebutkan reaksi makhluk hidup berikut ini terhadap perubahan lingkungan. Ada singa, rusa akan ya, kalau rusa melihat ada singa datang, maka rusa akan berlari pastinya, menghindar, tidak diam saja. Nah, berikutnya, di tempat yang dingin, tubuh manusia akan menjadi apa? Kalau dingin biasanya akan menggigil atau menggetar tubuhnya. Menggigil itu secara otomatis tidak bisa disuruh berhenti menggigil. Dia harus menggigil untuk menggetarkan tubuhnya agar tubuhnya menjadi hangat. Jadi secara otomatis. Daun putri malu disentuh akan iya, sesuai namanya ya, dia akan menutup daunnya, dia seperti malu. Disentuh daunnya akan menutup. Ya, ada ikan hiu. Ikan tuna akan ya sama ya. Ikan tuna akan
berlari, tentunya menghindari ikan hiu. Tapi kalau di air bukan berlari, tapi dia berenang, ya. Berenang menghindar. Ya, berikutnya. Misalnya, tiba-tiba mata manusia terkena sinar. Tentu saja kita akan silau, ya istilahnya. Akan silau, dan secara reaksi yang alami akan memejamkan mata atau menutup mata dengan tangan secara reaksi refleks. Oke, ciri berikutnya, ciri ketujuh, ciri-ciri makhluk hidup adalah makhluk hidup mengeluarkan materi buangan atau excretion. Misalnya, dia membuang feses atau buang air besar dan membuang urin atau air seni. Ya, kalau tidak bisa dibuang hasil buangannya itu, maka akan sakit tentunya. Makhluk hidup akan sakit jika tidak membuang buangannya itu.